Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Suryantana, MSI, didampingi Dr. Hewan Anwar Bahri. Beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner atau pejabat Otoritas Veteriner Lampung. Banyak hal yang sudah disampaikan pada sesi pertama dan sesi kedua. Saat ini kita berada pada sesi ketiga dengan tema upaya antisipasi merebaknya penyakit PMK di Lampung. Ini langsung aja ke Pak Dr. Hewan Anwar Bahri. Ini menarik karena tadi soal lalu lintas. Tapi terkait ini kan sebentar lagi insya Allah kita bulan Maret, awal Maret ini puasa, ya, Pak Suryantana ya. Kita puasa Ramadan dan insya Allah ya Lebaran juga di April lah, awal April itu. Ini kan setelah itu kurban lagi kan? Kurban. Ini kan kebutuhan. Juga terkait ini juga nih soal susu, daging dan sebagainya. Betul, MBG Pak. Iya, MBG. Artinya ternakan ini sangat penting ini Pak Suryantana ya. Nah terkait itu Pak Dr. Hewan Anwar Bahri, ini ketersediaan ternak kita jelang Ramadan, Idul Fitri ini bagaimana? Silakan. Baik Pak Umar, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Lampung saat ini Lampung itu menjadi lumbung ternak. Betul. Baik sapi, kambing, ayam pedaging, ayam petelur. Dan semua produk-produk kita ini menyuplai ke wilayah-wilayah luar Lampung. Artinya ketika kita sudah menyuplai, di tempat kita harus cukup. Betul. Jangan sampai kita mengeluarkan ternak tetapi di Lampung kekurangan. Tadi bersyukur kita ada di bumi Lampung saat ini, alhamdulillah semua komoditas peternakan itu yang sekarang mendukung program makan gratis dari pemerintah itu ada di sektor peternakan. Dan Lampung cukup. Saya gambarkan sedikit. Satu, sapi. Sorry Pak, saya potong dulu. Ya. Pak. Semangat ya Pak. Selain cukup juga sehat barangkali. Betul Bapak. Tadi Keswan dan Kesmapet. Apa itu? Kalau yang ternak hidup kita harus jamin sehat. Kalau ternak yang sudah produk, baik telur, daging, itu aman dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi ternaknya sehat, produknya aman dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk keamanan pangan, kami ada jejaring keamanan pangan Provinsi Lampung. Salah satu anggotanya kami dan dinas di Balai Veteriner, termasuk dari ke pertanian, ketahanan pangan, termasuk Unila. Itu ada di situ. Lanjut ke ketersediaan. Nah, di akhir Januari kemarin, kami sudah menghitung bahwa ketersediaan sapi di Lampung itu ada sekitar 29.000 yang siap potong. Yang siap potong. Beda, kalau populasi kita hampir 870.000 Bapak. Tapi yang siap potong di Januari, Februari itu ada sekitar 229.000. Lampung itu cuma butuh 9.000-an setiap bulan, lebih kurang. Berarti kita surplus 20.000. Itu yang bisa kita sebarkan kemana pun. Sama kambing juga seperti itu. Telur itu hampir 200 ton Pak, surplus setiap bulan. Nah, produk-produk ini setiap hari keluar Lampung Pak. Tetapi jangan khawatir, Lampung pasti diprioritaskan. Tadi saya sampaikan, mohon izin saya sampaikan, kewenangan salah satu pejabat otoritas veteriner ada mengeluarkan sertifikat veteriner. SP itu tidak akan kami keluarkan kalau ternyata di Lampung kurang, Pak. Betul. Kalau di Lampung sampai rame, harganya tinggi, ternyata kita kekurangan, itu tidak akan kita keluarkan, Pak. Saya tidak akan berani. Betul. Nah, ketika itu berlebih, kita berani mengeluarkan. Itu jaminannya tadi, sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Jadi, saat ini berdasarkan data di Januari, kita cukup untuk menghadapi HBKN, terutama Idul Fitri dan Idul Adha, termasuk menjelang Ramadan. Tapi pastikan saja bahwa Bapak Ibu nanti mengakses data yang ada di pemerintah Provinsi Lampung, itu ada akses datanya, di mana kantong-kantong ternak yang bisa dibeli. Sekarang online udah banyak Bapak. Tapi kami pastikan bahwa ternak-ternak yang kami sediakan adalah ternak-ternak yang sehat. Seperti itu. Yang terkait soal ini Pak Anwar Bahri, terkait penyakit PMK itu jadi nggak usah khawatir lagi lah itu, atau bagaimana? Ya, karena PMK tadi sekarang ini situasinya di Lampung sudah terkendali. Betul. Dan yang diperjualbelikan itu pasti ternak yang sehat Bapak.
tadi Pak Surya sampaikan kalau ternaknya kena PMK, mulutnya berair, kakinya pincang, nggak akan ada orang yang beli, Pak. Betul. Dan walaupun dijual murah. Betul. Iya. Tetapi yang jelas, kalaupun dia dipotong, itu harus dipotong di rumah potong hewan dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi walaupun dia terkena PMK, bisa dilakukan potong bersyarat di rumah potong hewan, di bawah pengawasan dokter hewan, dan itu boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak menular ke manusia. Ya, seperti itu, Bapak. Jadi, jangan khawatir. Jangan khawatir, ya. Baik ketersediaan maupun kesehatan gitu ya. Iya. Dia cukup, tadi Bapak, bisa disembuhkan, pun kena, bisa dipotong, bisa dimakan. Jadi, nggak rugi-rugi amat lah kita. Ini Pak Suryantana, ini menarik. Selain kita bahas PMK ini, yang penyakit selain PMK yang harus diwaspadai ini, apa aja sih Pak di Provinsi Lampung atau sekitar lah kita di wilayah Pak? Baik, terima kasih Pak Umar dan Bapak Ibu sekalian. Untuk saat ini memang tidak ada penyakit-penyakit hewan, khususnya untuk hewan besar ya, kambing, sapi, kerbau, yang ada letupan-letupan yang besar itu nggak ada. Ya, rata-rata ya semuanya terkendali begitu. Cuman kondisi sekarang yang curah hujan tinggi seperti ini ya, kelembabannya tinggi, kemudian temperaturnya yang cenderung rendah begitu ya. Ini suatu suasana yang menguntungkan untuk agen penyakit. Maksudnya si agen penyakit ini berpotensi untuk bisa berkembang biak dengan kondisi seperti itu. Betul. Ya. Contohnya penyakit-penyakit parasit darah yang ditularkan oleh nyamuk atau oleh lalat penghisap darah. Ya, itu cenderung naik karena apa? Nyamuknya juga Bapak tahu sendiri kalau pas musim gini nyamuk banyak, kemudian si lalat penghisap darah yang berpotensi untuk menularkan pun juga berkembang biak dengan cukup masif lah kalau kondisinya seperti ini. Kemudian selain parasit darah, penyakit-penyakit virus yang pernah merebak seperti jemberana, ya, sapi Bali ya. Itu khusus menyerang sapi Bali ya, itu harus diwaspadai, ya. Kemudian selain itu, selain penyakit infeksius ya, harus diperhatikan juga kalau bagi peternak adalah manajemen pemeliharaan. Karena kondisi yang lembab dan lain-lain seperti saat ini, curah hujan tinggi, jika tidak dikelola dengan baik kandangnya begitu ya, cenderung akan menghasilkan kondisi yang tidak sehat untuk ternaknya gitu. Kemudian juga kecukupan pakan, Pak. Ya. Kadang-kadang peternak rakyat yang tidak punya lahan rumput begitu ya, kondisi seperti ini susah nyari pakan, itu agak berefek juga. Jadi kalau saya sarikan dari yang saya sampaikan adalah penyakit-penyakit infeksius memang tidak ada perkembangan yang signifikan, tetapi wajib diwaspadai ya, khususnya penyakit parasit darah dan juga jemberana untuk sapi Bali ya. Kemudian manajemen pemeliharaan harus dikelola dengan baik dan juga ketersediaan pakan ya. Jangan sampai kita salah mengelola, akhirnya ternak kita yang kita siapkan untuk lebaran, kita siapkan untuk kurban nanti, jadi tidak bisa kita panen begitu. Tidak bisa kita jual juga. Iya, betul. Begitu Pak. Iya, jadi memang ya kebersihan kandang. Ya, karena penyakit itu bukan semata-mata penyakit infeksius atau penyakit menular, Pak. Ya, penyakit itu bisa dari kekurangan pakannya, bisa dari juga pengelolaan manajemen kebersihan, manajemen kandang yang tidak bagus, begitu ya. Itu justru signifikan untuk mempengaruhi kondisi fisik dari si ternak kita, gitu. Tapi yang menarik ini Pak Suryantana, apa yang disampaikan Pak Anwar Bahari ini, bahwa sapi kita ini karena suplai ke dari, berarti sapi kita bagus dan saya ngebayangin sehat-sehat dan laku gitu. Gimana Pak Anwar? Ya benar tadi, yang sebenarnya yang kita khawatirkan adalah kalau kita keluar nggak ada masalah, sehat Pak.
Tetapi kan alat angkut yang digunakan itu kan balik ke Lampung. Oh iya, betul. Nah, ketika dia dari daerah Asalnya dari Lampung balik ke Lampung, dan itu kan ketemu dengan ternak-ternak yang lain yang kita tidak tahu sehat apa enggak, makanya alat-alat angkut ini harus dilakukan desinfeksi, harus disemprot obat semprot, sehingga sebelum balik ke Lampung itu harus dilakukan. Kalau enggak, percuma kita jaga-jaga sementara dia kosong tapi nggak dibersihkan sampai ke kandang kita, malah kita terkena penyakit. Saya tambahkan sedikit, Pak Suryantana dan Pak Umar, ada beberapa sebenarnya dari yang disampaikan Pak Suryantana, parasit darah, kemudian jemrana memang di sapi Bali. Ada juga kita pernah kena di tahun 2022 ya, lato-lato, lampis kain dikis, penyakit kulit berbenjol, itu juga masih banyak tapi itu kan kelihatan, Pak. Tetapi kalaupun dia ada, pasti orang tidak akan mau beli. Tapi yang seperti itu juga harus kita waspadai. Yang berikutnya ngorok, septisemia episodik, dia kayak kita tersengal-sengal, pneumonia, dia gangguan pernapasan, dan itu juga disebabkan oleh bakteri kalau SE. Yang lainnya rata-rata oleh virus. Tadi kuncinya manajemen kebersihan, manajemen pakan, biosecurity ternak yang ada di sekitar kita. Bidang Pak Suryantana nih soal kesehatan, analisis laboratorium. Oh, luar biasa, Pak. Peranan penting ya. Beliau regional Sumatera loh, Pak, membawahi Gimana, Pak? Sumbaksel ya. Wilayah kerja kami itu 4 provinsi, Sumbaksel, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung, Pak. Jadi ya cukup tinggi tanggung jawabnya untuk membantu teman-teman di dinas maupun para pelaku usaha peternakan untuk bisa mengendalikan penyakit maupun menjaga ternaknya tetap sehat begitu. Betul. Ya. Balai veteriner lagi. Kita selalu ini nggak terasa nih Pak Suryantana, waktu juga ini Pak Dr. Anwar Bahri. Ya, kita sudah pada penghujung sesi ketiga. Oh gitu. Ya kan? Nanti kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Sesi terakhir dari ini, Pak. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Dr. Hewan Suryantana MSI, Kepala Balai Veteriner Lampung, dan Dr. Hewan Anwar Bahri, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Ini cukup menarik, pemirsa. Kita masih ada satu sesi lagi. Jangan kemana-mana, pemirsa. Tetap di Tegar TV.